Mas saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Saya kembali ke Mbak Azizah. Mbak Azizah, jadi gimana? Demokrat yang juga kental dengan dinasti kemudian menjatuhkan pilihan untuk mendukung Mbak Azizah. Apakah karena memang faktor dinasti dan nama besar dari Kiai Ma'ruf atau gimana? Kalau saya melihatnya begini, Indonesia kan memang memberikan kesempatan kepada siapapun ya. Kan itu hak individu ya untuk maju, bisa memilih, dipilih gitu kan ya. Itu hak dan itu juga dibenarkan oleh konstitusi. Nah, konteks politik dinasti politik saya kira itu kan sudah tadi disampaikan pengamat sudah sejak dulu ada. Dulu kala. Gitu. Kan orang tidak bisa memilih saya ini anak siapa, ya kan, saya ini jadi apa, itu kan. Memang ada jalan hidup setiap orang berbeda. Seperti saya misalnya, ketika 19 tahun saya di birokrat, lalu kemudian saya ingin mengabdi lebih dekat dengan masyarakat atas dorongan banyak pihak. Tetapi mekanismenya harus pakai mekanisme politik dan itu kan harus saya lalui. Nah, tentu tadi disampaikan ketika dinasti politik menurut istilah yang digunakan oleh banyak orang karena saya anak dari wakil presiden atau mungkin Mbak Sarah tadi adalah anak keponakan dari Pak Menhan. Ya. Kemudian juga ada teman-teman yang lain yang memang merasa bahwa mereka memiliki kapasitas itu untuk ikut di dalam kontestasi itu, saya kira kan itu hak ya bagi kita semua gitu ya. Hanya tadi karena demokrasi ini kan sebenarnya memberi ruang. Yang tidak boleh itu kan politik dinasti yang kemudian menghambat kesempatan orang lain seperti yang disampaikan tadi Pak pengamat. Lalu ada yang katanya ini bagus dari ICW, dari mana. Nah, ketika itu kemudian menghambat, itu mungkin kita bisa sebut sebagai oligarki ya. Kemudian menghambat lalu tinggal menunjuk, nah itu. Tetapi ketika proses itu dilalui dengan proses demokrasi yang baik, kalau di Tangerang Selatan itu kan ada proses konvensi. Mbak Sarah konvensi, Mbak Azizah konvensi ikut. di mana? Semua partai saya ikut. Oh, semua partai ya, ikut? Kecuali Golkar ya, sama PKS. Oh, PKS nggak ikut, malah didukung sekarang. Ya, PKS punya mekanisme sendiri karena kader ya. Kami majukan kader. Karena beliau mengajukan kader. Wakil kami kebetulan dari PKS. Jadi mereka punya mekanisme sendiri di dalam proses pemilihan calon ya. Nah, sementara yang lain membuka konvensi dan itu saya kira satu proses yang baik gitu ya. Ketika nggak kepilih. kandidat ini punya kesempatan untuk ikut berkontestasi ya, menyampaikan gagasan, pemikirannya yang bisa membawa daerah itu menjadi lebih baik lagi. Nah, cuma ya itu tadi ya tidak selalu apa yang dilakukan itu kemudian mendapatkan tiket gitu ya, tidak serta-merta begitu ketika kita mengikuti konvensi, tidak begitu saja kita mendapatkan tiket. Tadi disampaikan mungkin ada pertimbangan lain selain kapasitas. Gitu, apa itu kira-kira? Ya itu tadi mungkin karena harus ada elektabilitas, ada akseptabilitas gitu ya, ada popularitas. Itu juga mungkin menjadi pertimbangan dari partai-partai. Ada isitas semua. Isitas katanya. Tapi Mbak Azizah berharap nggak misalnya Pak Wapres atau Kiai Ma'ruf nanti ikut mengendorse, ikut kampanye? Oh enggak. Beliau posisinya sebagai orang tua ya. Karena ini kan sebetulnya keinginan secara pribadi yang kemudian didorong oleh elemen masyarakat. Nah, ya itu pesannya beliau. Ya kalau masyarakat itu menghendaki ya dan didukung oleh masyarakat dan bisa membawa Tangerang Selatan lebih baik. Ya bismillah begitu ya. Silakan maju dan ikut berkontestasi di sana. Nah, restu itu yang kemudian saya bawa dan beliau inginkan ketika nanti menang, kira-kira begitu. Ya semua ingin menang, termasuk saya juga ingin menang gitu. Ya itu harus bisa memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Ya harus making value, memberi nilai-nilai kebaikan kepada masyarakat. Dan betul-betul menjadi pemimpin yang mengayomi dan memberikan kemaslahatan secara umum. Nah, itu kontestasi saya ikuti gitu ya. Baik, kembali ke Bung Burhan. Ada konvensi yang dilakukan. Ya, gimana? Anda lihat ini kan nama-nama besar, tapi faktor orang memilih ini akan lihat pada kapasitas individual atau kepada memang endorsement atau kemudian patron politiknya akan ke situ? Tentu saja orang tua atau kekerabatan punya dampak besar dalam proses kandidasi ya. Jadi termasuk juga dalam proses pemilihan. Jadi terlalu naif untuk mengatakan misalnya
Mas Gibran dipilih semata-mata karena faktor personalnya, atau Mbak Saras atau Mbak Siti Nuraziza, pasti ada pengaruh dari orang tuanya yang memuluskan jalan terpilihnya baik sebagai calon atau misalnya kalau menang dalam proses pemilihan. Tapi buat saya, bagian dari publik, itu jangan sampai ya kader yang tidak punya darah biru, Tidak punya darah biru. itu kemudian dirugikan oleh proses politik. Emang ada contohnya? Misalnya di Tangsel, seorang Adi Irawan, mantan koordinator ICW, daftar di PD Perjuangan juga, meskipun elektabilitasnya kurang, tetapi jangan lupa kalau misalnya beliau dapat panggung, spotlight akan naik dan potensi untuk menang naik juga. Panggungnya ditutup gitu. Ya, kan secara otomatis itu, ya. Itu satu, seorang Adi Irawan. Kemudian menurut saya kita tidak bisa mempersoalkan legalitas dari politik dinasti karena udah dilegalkan oleh MK. MK boleh. Sekarang caranya bagaimana agar Fair. tidak merugikan hak orang lain atau kader di internal partai supaya punya potensi untuk dipilih juga. Caranya satu, turunkan syarat pencalonan kepala daerah itu terlalu tinggi. Setuju. Ya, karena itu selain berapa persen? 20%. 20%. 20% suara. Dengan presidensial Tapi gini, saya yang kedua, Bentar, biar selesai dulu, Bu. yang kedua, Betul. jangan dipersulit buat calon perseorangan untuk maju. Oh, independen. Makin meningkat. Oke. mau katakan Itu. Jadi seharusnya dua-duanya itu dipermudah. Oke. Di Amerika Serikat pakai sistem presidensial persis kayak Indonesia. Jangankan kepala daerah, presiden pun dibuka buat independen untuk maju. Oke. Di Indonesia sudah calon presidennya nggak boleh melalui jalur perseorangan, kepala daerah pun dipersulit. Oke. Hak untuk memutuskan apakah melalui jalur independen dipilih atau tidak, bukan melalui proses kandidasi, tapi rakyat langsung yang menentukan. Apakah suaranya cuma Entry to barrier-nya nggak boleh. nanti waktu pemilihan. Oke, baik. Andreas, gimana? Jadi tadi soal thresholdnya diturunkan dan kemudian calon perseorangan yang lebih didorong untuk agar ada perlakuan yang adil sebetulnya. Ya itu tadi, jadi sebenarnya tadi udah dijawab sendiri sama Mas Burhan. Gitu. Artinya ruang misalnya, ya katakanlah Mr. Ade Irawan yang mau mencalonkan diri. Emang elektabilitasnya? Ya memang elektabilitasnya rendah, bukan karena dia bukan anak siapa-siapa terus kemudian tidak dipilih, tapi memang karena elektabilitasnya rendah gitu. Tapi kalau seandainya dia merasa cukup yakin, ya pakailah jalur independen tadi gitu. Kerjalah dari situ gitu. Artinya ruang itu tetap ada gitu. Maksud saya gini, ketika ini muncul juga, ya saya bukan termasuk darah biru Mas Burhan. Tapi Darah kita merah. darah kita merah, sama-sama merah. Tapi maksud saya gini, artinya ada juga kecenderungan ketika majunya Mas Gibran ini, artinya sebelum yang lain-lain, saya melihat juga ada kecenderungan, kata teman saya pakai istilah, ada salah satu, jangan sampai kita menciptakan tirani terminologi. Tirani terminologi. Yang menghukum mereka. Gitu. Yang menghukum mereka seolah ini boleh, gitu. ya dinasti. Nah sementara kita tahu bahwa yang pilih ini rakyat gitu. Ini bukan sudah jadi pejabat gitu. Bahwa ketika ini di manage tidak betul, bisa terjadi bumerang juga buat dia gitu. Bisa jadi ada kickback misalnya. Tiap hari kita kata, wah Mbak Aziza ini anak wakil presiden, ini buruk dan belum, ini bisa jadi bumerang juga buat dia gitu. Nah oleh karena itu saya kira di sini ya artinya dari sudut pandang partai, keputusan yang kita buat artinya di PDI Perjuangan paling tidak itu benar-benar fair dalam arti apa? Kita melihat peluang untuk menang. Dan menang yang paling ideal di PDI Perjuangan itu adalah menang dengan kader. Dengan demikian ada proses kaderisasi muncul dan kemudian ya kita lihat contohnya Pak Jokowi dah. Enggak gini, kalau kembali ke Banten ya. Banten itu kan dinasti ya. Betul. Mulai dari atut ke bawah, lu lagi ya. Tapi menang terus. Tapi menang terus rakyatnya gitu-gitu aja sebetulnya. Ya di sini artinya saya kira ya misalnya teman-teman kayak Mas Burhan, kita perlu melakukan pendidikan politik terutama pada rakyat. Iya, rakyatnya nggak dapat apa-apa juga, bukan? Ya maksudnya gini, kalau memang pikir dinasti ini buruk, jangan pilih. Kalau saya agak beda dikit. Jangan pilih. Begini, Ya artinya keputusan itu ada di rakyat. Betul. Sekarang kalau misalnya bahwa ini calon ini adalah ya dia muncul karena dinasti
yang absolut yang Oke. terjadi dalam proses itu, jangan pilih. Tapi gini, Bang Oke, Andreas. Bang. Jadi dalam teori marketing politik ada dua jenis ya. Apakah supply side ataukah demand Demand side? side. Demand side itu publik dengan Iya. tingkat pendidikan yang beragam. Beragam. Termasuk banyak yang kelas menengah bawah. Bawah. Kalau kita memulai dari sisi reformasi demand side itu lebih sulit. Susah. Karena masyarakat banyak tingkat pendidikan menengah ke bawah. Jadi daripada demand create supply, supply create Create demands. Supply-nya siapa? Partai politik. Partai politik. Jadi kalau partai politik tahu calon kepala daerah yang kompeten, yang punya integritas, itu lebih mudah mendesakkan reformasi dari atas. Karena elit sedikit jumlahnya, kedua pintar dan tahu bahwa ini calon bagus membawa mudarat atau manfaat. buat Ya persis, kalau di PD Perjuangan faktor itu yang kita pertimbangkan. Apa yang disampaikan oleh Mas Burhan itu kita pertimbangkan. Bahwa kalau memang itu ada kaitan yang dengan dinasti, itu kebetulan. Oh kebetulan. Dan kalau Tapi memang terlalu banyak kebetulannya ya. Iya, bukan ini ya, artinya ada juga yang saya katakan tadi, yang namanya modal simbolik, ya itu kan ada manfaatnya, Mas. Oke. Artinya itu ada modal value edit yang ada pada orang itu gitu. Oke, baik. Tapi kompetensi tentu harus kita pertimbangkan. Oke, baik. Gimana, Bu Mardhani? Mestinya ketika kita bicara etika, maka kita di partai politik yang harus merasa beban moral lebih berat untuk membuat residu demokrasi ini tidak terjadi. Pandangan moral saya, dinasti politik ini residu demokrasi. Residu Nah, demokrasi. karena itu kami di PKS mengusulkan threshold untuk presiden dan pilkada 5% saja cukup. Oke. Sehingga semua entry to barrier-nya nggak ada, semua boleh maju. Nanti kalau terpersorangan kita, kami di Komisi lagi bahas tentang RUU pemilu dan pilkada, kita akan coba belajar turunkan. Karena begini, nyun sewu ya, kalau kasusnya Solo menurut saya agak repot nih sekarang nih. Repot. Karena dengan Gibran maju, peluang partai lain mengajukan agak berat. Kami PKS cuma dapat 5 kursi. Perjuangan 5 dominan kursi. sekali Ya. di sana. Di sana 30 teman-teman PDIP. Dan kalau nggak tahu, Jadi mau ikut Mas- dukung Gibran gitu? Wah, kami enggak. sedang berusaha untuk membangun poros baru. Bagus. Poros baru karena Bagus. demokrasi ini perlu kontestasi. Sedih sekali ketika Dengan kota kosong kan kontestasi juga. kalau kota kosong itu musibah demokrasi. Musibah Karena demokrasi. kosnya sudah besar, biayanya besar, resiko di pandemi ini besar, tapi lawan kota kosong nanti tidak terwujud. Karena gini, kita bukan pengen kota kosong yang menang, walaupun di Makassar pernah terjadi kota kosong yang menang. Tapi yang kan kita- semua partai ingin menang. Ya, makanya karena itu kita lagi berharap membangun poros baru sehingga ada kontestasi dengan teman-teman. PKS punya berapa kursi di Solo? 5 kursi, syaratnya 9. Kami lagi cari 4. Lagi gerpol gitu. Mudah-mudahan komunikasi lah. Oh, komunikasi. Nah, mudah-mudahan ada kesamaan sehingga baik juga buat teman-teman PDIP. Setuju. Kita Karena punya hakikat demokrasi itu manusia lawan manusia, Iya, bukan manusia lawan kota karena kosong. nanti kalau kota-kota yang menang PLT itu punya kekuasaan yang tidak definitif, tidak kuat secara kekuatan politik Jadi untuk kalau mengkonsolidasi kekuatan. kalau PKS memang akan lebih memilih kader internal ya itu menjadi ideologi partai daripada ke dinasti politik atau gimana? Oh, iya. Tapi jawabannya nanti setelah jeda berikut ini aja.